doa pembuka. Ilmunya semua biasa. Doa pembuka akan dibawakan oleh tuan rumah. Kan Bapak. Saya lagi. Kok tersinggung sama Mas? Ada sing jane ceramah pun timbangane tersinggung sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih sebagai tuan rumah sudah jenengan-jenengan Mungkin Pak D, Mbak, adik-adik sudah datang ke rumah kami dalam rangka pertemuan keluarga Cip dan Tukiman. Yang selanjutnya akan saya pimpin insya Allah doa pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fi lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat bil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma inna nas'aluka bil maut wa najatan minan nar wa alaqan bil hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana da'um alaina isran kama an'amta 'alal ladzina min qablina waj'alna muwaffaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya ini mungkin tapi sangat perlu sesuatu kata dari tuan rumah. Sesuatu mungkin dari tuan rumah untuk di dalam rumah Penuh Barokah ini sangat bersama datang Pak adik-adik yang berbahagia, dan juga saya ucapkan selamat datang pada Pak Dinur sekeluarga yang sudah dari Purwokerto, Purwa ya, masih belum ngantuk berarti. Dari Purwakarta, dari Jakarta ya, Mbak Citra ya, yang sudah datang dari jauh, dan juga Pak Dihari dan keluarga semuanya ya, yang sudah menyempatkan hadir pada pertemuan pada minggu hari ini. Ini masih Sabtu ya? Oh, jadi pleset-pleset nih. Ya, hari Sabtu, soalnya masih ngajar tadi baru saja. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu di sini dalam suasana yang sangat hangat dan penuh keramahan, dan ini semua adalah bentuk keakraban kita semua. Kita saling menghormati yang muda, menghormati yang tua menyayangi yang muda, dan juga ini sudah mulai ada anak kecil-kecil yang saya nggak tahu namanya. Ini ada Bang El yang sudah 2 hari di sini, ini sudah makin akrab dengan kita ya. Ada juga tadi Segembul tadi ya. Anaknya Mas Bagus tadi ya. Lucu banget itu, kayak Tinatun waktu kecil. Jadi itu semua sudah merupakan satu situasi yang menggemaskan bagi kita semua ya. Baik, pada siang hari ini saya tidak akan menyampaikan tausiah mungkin ya, jadi karena sudah sering ya Mbak Yuli ya. Tapi saya ingin
menceritakan satu kisah saja ya. Jadi ada kisah ini seorang tua itu kemudian awalnya dia juga pasangan yang harmonis dan memiliki beberapa anak, dan selanjutnya kedua pasangan ini setelah anaknya besar-besar kemudian anaknya sudah berkeluarga sehingga masing-masing sudah punya rumah dan punya keluarga masing-masing. Dan akhir cerita kedua pasangan ini kemudian sang suaminya meninggal. Ya, karena sang suaminya meninggal, mereka harus hidup sendiri di rumah di satu desa begitu. Dan kemudian anaknya mencoba berinisiatif. Anak yang paling besar berinisiatif dulu, yaitu mengajak ibunya untuk ikut bersama dia di sebuah kota. Kemudian setelah beberapa bulan, ternyata anak laki-lakinya ini istrinya itu mengeluh. Mereka merasa tidak kuat diikuti oleh ibunya. Alasan istrinya, ibunya ini sangat cerewet dan banyak maunya begitu ya. Artinya urusan keluarga diurusi, urusan anak-anak juga diurusi, dalam arti ikut cawe-cawe, tapi itu sudah tidak sesuai dengan zaman sekarang gitu. Singkat cerita, keluarga yang pertama ini, dari keluarga yang pertama itu akhirnya menyerah dan mengharapkan adiknya yang perempuan ini bisa merawat ibunya. Nah, kemudian adiknya juga bersedia merawat ibunya karena dia adalah anak perempuan dan dia juga sudah punya keluarga dan punya anak 3. Kemudian ikutlah si ibu ini di keluarga adiknya itu, adik yang perempuan tadi. Kemudian untuk beberapa bulan ternyata suaminya ini enjoy saja karena suaminya memang sering pergi tugas luar kota. Jadi ibu ini lebih sering di rumah itu dengan anak perempuannya dan dengan cucu-cucunya. Singkat cerita, ternyata ibunya ini tidak makin baik, tapi menurut versi anak itu makin rewel juga ya, meskipun itu adalah anaknya. Ya, kemudian suatu hari yang sangat tragis terjadi, di mana ketika suaminya tadi itu sedang pergi dinas luar kota, pagi-pagi di hari Senin itu ibunya dan keluarga itu menyiapkan ya anak-anaknya untuk pergi ke sekolah. Ketika di pagi hari mereka menyiapkan ketiga anaknya pergi ke sekolah, sedang mereka di situ sendirian karena bertepatan juga pembantunya itu datangnya agak telat sedikit begitu. Nah, kemudian ketika anak perempuan ini sedang menyiapkan anak-anaknya untuk sekolah, tiba-tiba ibunya ini mendekat dan bertanya, "Nak, di mana cangkul yang ada di rumah ini? Nah, kemarin ada, sekarang kok tidak ada." Jadi bisa kita bayangkan seorang ibu muda yang lagi menyiapkan anak-anaknya untuk sekolah, dan juga mereka harus pergi ke kantor, dan juga pada hari Senin itu mereka harus presentasi. Nah, kemudian masih direcoki dengan pertanyaan ibunya yang mempertanyakan hal-hal yang sangat tidak penting bagi anak itu. Mereka tanya cangkul. Nah, jadi dianggap ini tidak penting. Kemudian mereka menghiraukan itu. Ibunya datang lagi tanya, "Di mana cangkul yang kemarin itu?" Ya, kemudian singkat cerita anak ini agak ketus, kemudian menjawab, "Cari aja di belakang." Nah, kemudian setelah tadi di belakang tidak ketemu, datang lagi jarak beberapa menit, cangkulnya tidak ada di belakang. Kemudian dijawab oleh anaknya itu, anak perempuan itu, dijawab, "Tanya aja pada Bi Inah," yaitu pembantunya itu namanya Bi Inah panggilannya.
Ternyata ditanyakan Bi Inah pun tidak tahu di mana cangkul itu berada. Kemudian setelah anak-anaknya semuanya siap untuk pergi sekolah, ibu ini juga bergegas mengantarkan dengan mobilnya bersama-sama dengan anak itu pergi ke sekolah. Ketika mau keluar dari rumah menuju mobil, ternyata ibu ini masih menghampiri lagi. Nak, di mana cangkulnya? Nah, dianggap ibu ini terlalu cerewet mungkin ya bagi anak itu, sehingga anak itu bicara agak ketus gitu pada ibunya. Jadi dalam pengertian mereka bicara agak kasar. Itu urusan itu nanti sore aja, Ma. Sekarang saya konsentrasi pada anak-anak, mengantarkan anak-anak, dan saya harus persiapan presentasi di kantor. Ya sudah, akhirnya ibunya menyerah, dan selanjutnya ibu ini pergi ke kantor. Setelah pergi ke kantor, ternyata yang terjadi ada dialog ya, atau ada apa nih bahasa gampangnya dialog Pak Dilari. Ada percakapan ya, ada omong-omong ya antara anak yang masih kecil-kecil tadi ketika SD lah, anak itu SD dengan ibunya. Ma, kenapa mama tadi harus bicara kasar kepada siapa ya? Mbaknya ya, Uti kepada neneknya. Kenapa harus bicara kasar kepada neneknya? Adiknya juga begitu, iya mama kenapa harus bicara kasar kepada nenek, padahal nenek itu baik gitu. Jadi ternyata cucu-cucunya itu menganggap neneknya itu juga baik gitu. Akhirnya tanpa terasa anak ini, mamanya ini kemudian juga menyesali ya kenapa tadi bicara kasar pada ibunya. Dan selanjutnya mamanya ini ketika di kantor itu justru mereka itu tidak tenang, terus gelisah ya. Karena terus gelisah, akhirnya dia memutuskan dia pulang. Jadi dia tidak berpikir presentasi, didelegasikan pada yang lain. Silahkan pekerjaan ini diteruskan, saya ada pekerjaan lain di rumah, saya sedang tidak enak badan. Jadi dia tidak jadi bekerja, tapi dia kemudian pulang. Ketika pulang ternyata dia melihat ibunya itu di belakang ya, sambil menangis, sambil mengusap-usap air matanya itu, dan juga sambil mencongkeli daun apa itu, pohon apa itu, laos apa itu, obat batuk itu apa itu? Jahe merah ya, jahe merah gitu. Jadi sambil mencukil-cukil jahe merah, tapi tidak dengan cangkul, tapi dengan apa itu, dengan pisau yang kecil, sehingga agak lama ya. Jadi dari anak itu pergi ke kantor sampai dia pulang, ibunya belum selesai mengambil apa itu, kencur tadi, jahe ya, mengambil jahe ya. Oke, jadi dari situ kemudian anak ini datang, dan selanjutnya ibunya meskipun dengan sembab itu menyambut anak itu. Akhirnya ibunya bertanya, kenapa kamu kok pulang? Kamu kok tidak masuk kantor, katanya presentasi. Oh enggak mas, saya tidak enak badan gitu. Jadi ada alasan begitu. Ya sudah, kalau mau memang kamu tidak enak badan, sekarang kamu tidur saja di kamar. Ini ada 5 jahe ya. Jadi ada 5 buah jahe, kemudian saya cuci dulu. Ini nanti akan saya buatkan wedang jahe untukmu, karena semalam saya mendengarkan kamu batuk-batuk, dan itu ketika kamu kecil dulu batukmu itu hanya bisa disembuhkan karena kamu harus atau dengan mengkonsumsi jahe. Nah, anak ini semakin tidak karuan ya pikirannya. Oh ternyata ibu tadi itu mencari cangkul itu karena sayangnya pada anaknya, dan mereka tahu bahwasanya satu-satunya obat batuk bagi anaknya itu adalah jahe. Jadi itu yang fenomena yang terjadi. Akhirnya begitu anak ini mengetahui bahwasanya ternyata kecerewetan ibu tadi itu adalah untuk kebaikan, untuk kesehatan dirinya, maka pada saat itu dia minta maaf kepada ibunya, dan kemudian 2 orang itu saling berangkulan.
saling maaf-memaafkan, dan selanjutnya ibunya itu cuma berpesan pada anaknya, saya ini tahu persis kamu karena kamu dari kecil, dari rahim saya selama 9 bulan kamu saya kandung, kemudian dari kecil kamu saya rawat, dan kamu memang dari dulu itu juga judes, inginnya menang sendiri. Tapi ketika saya mengetahui bahasanya kamu itu punya karakter judes, saya ini justru saya lihat dari sisi positifnya. Oh, anak ini berarti akan mandiri. Oh, anak ini berarti punya kemampuan untuk bertahan pada pendapatnya. Ketika kamu berani pada orang lain pun, saya selalu berpikiran positif. Jadi ternyata dari kisah itu bisa kita ambil satu hikmah. Yang pertama, bahwasanya seorang ibu itu melihat apapun keadaan anaknya itu pasti akan melihat dari sisi positifnya. Sehingga kasih sayang ibu itu ternyata sepanjang zaman. Artinya dalam kondisi apapun akan tetap ditunjukkan, meskipun bagi kita terkadang cara-cara itu tidak benar. Tapi bagi ibu itulah cara menunjukkan kasih sayang. Sementara kita sebagai anak itu cenderung untuk melihat sesuatu itu dari sudut pandang kita, bukan dari sudut pandang mereka atau bukan dari sudut pandang ibu kita. Sehingga kasih sayang anak maka dari itu digambarkan hanya sepanjang galah. Untuk itu marilah dalam kesempatan kali ini kita dalam rangka mengakrabkan lagi ya hubungan-hubungan kekeluargaan kita, ya kita hendaklah bersyukur kalau kita masih punya kedua orang tua. Kemudian kita apapun yang dikatakan oleh orang tua jangan sampai mengatakan atau berkata kasar seperti sabda Rasulullah SAW. Jadi apapun yang dikatakan orang tua, cara kita membalasnya adalah dengan cara-cara yang positif. Jadi kalau ibu dulu ketika merawat kita bayi, kita kemudian pipis atau kemudian kita berak dan sebagainya, ibu ini malah bersyukur, oh anak saya sudah bisa pipis. Jadi tidak ada satupun keluhan ketika anak itu ketika orang tua itu merawat anaknya. Maka dari itu barangkali kita sekarang ada kesempatan untuk merawat ibu kita atau sedang bersama dengan ibu kita. Mari ini jadikan ladang amal kita, ladang atau kesempatan berbuat baik dari kita selaku anak memperlakukan orang tua. Jadi marilah barangkali ada sesuatu kecerewetan atau mungkin anak-anak saya itu Rida itu kalau menyatakan ibunya itu tidak cerewet tapi curewet karena saking cerewetnya katanya. Ya, jadi memang ternyata secara kesehatan nanti Mbak Citra tidak tahu ya. Seorang perempuan itu sehari itu punya kemampuan berkata-kata 24.000 kata. Sementara kalau laki-laki hanya punya kemampuan 6.000 kata. Jadi kalau bapak-bapak ini sudah pergi ke kampus misalkan ngajar itu Mas Hari ya, itu kemudian pulang 6.000 kata sudah di sekolah atau di kampus, sehingga kalau pulang itu paling diajak ngomong cuma ya, enggak, engko gitu aja. Jadi hanya, tapi kalau ibu-ibu ya jadi guru di sekolah 8.000 kata itu masih berapa tadi? 16.000 kata itu yang di rumah, jadi terus masih ada terus sampai malam. Sehingga memang itulah secara alamiah perempuan itu memiliki daya berkata-kata yang lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Maka dari itu kalau kita menghadapi perempuan yang cerewet, ya itu sedang menjalankan kodratnya gitu. Jadi tidak perlu kita tanggapi secara berlebihan atau kita tanggapi secara positif lah. Tidak usah nyetel TV, wong ini ibunya sudah ramai sendiri ya gitu aja. Jadi mungkin ini adalah cara-cara kita untuk bisa hidup berdampingan secara damai
hidup berdampingan secara harmonis, yaitu caranya adalah saling memahami kelebihan kekurangan kita masing-masing. Tadi terutama terhadap orang tua, yang makin lama juga makin tua, kita pun nanti juga akan jadi orang tua, sehingga perlu kita melihat kebiasaan karakter orang tua itu dari sisi orang tua, jadi jangan dari sisi kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, mbak-mbak, Bude, dan juga adik-adik sekalian, sehingga ini bisa lebih memperukun lagi kehidupan kita bersama. Selanjutnya kami mohon doa restu ya kepada Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Jadi insya Allah kami akan menunaikan ibadah umroh besok awal Januari keberangkatannya. Mohon doanya, mudah-mudahan kami dan istri itu bisa melaksanakan ibadah umroh dengan lancar, bisa perjalanannya dimudahkan oleh Allah dari berangkat sampai pulang ke tanah air kembali, dan dijadikan hamba-hamba yang bisa menjadi status umrotal lil alamin, umrotan makbulan. Itu yang bisa kami sampaikan. Marilah kita berdoa lagi bersama-sama, yang mudah-mudahan yang pertama kita semuanya senantiasa urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang lagi studi, mudah-mudahan studinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lagi bekerja, memiliki karir, mudah-mudahan karirnya juga senantiasa dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang lagi punya anak-anak, mudah-mudahan anaknya bisa tumbuh kembang dengan baik, dengan sehat, dan juga dikaruniai anak-anak yang cerdas dan senantiasa bermanfaat bagi orang tua, agama, dan masyarakatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdun wa ni'mal kafi wa hamdah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa adkhilna jannata ma'a al-'azizina Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah.